Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar Injil ini, kebijaksanaan hanya diukur dari membawa minyak dan tidak membawa minyak. Betapa sederhananya rupanya kebijaksanaan itu. Hanya dibedakan yang membawa minyak dan tidak membawa minyak. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, Yesus memberi kesimpulan tentang berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, gambaran 10 gadis ini adalah gambaran dari gereja. Mempelai itu adalah Kristus. Maka Kristus akan menikah dengan gereja. Ketika Kristus akan menikah dengan gereja, di dalam gereja ini ada banyak orang, termasuk 10 gadis-gadis ini. Gambaran ini mau menunjukkan bahwa di tengah gereja ini, di tengah gereja kita itu ada orang bodoh dan ada orang bijaksana. Ada masuk di dalam gereja. Dipersiapkan untuk menyongsong Kristus itu. Yang menarik juga adalah bahwa bodoh itu tidak digandengkan dengan pintar. Tapi bodoh digandengkan dengan bijaksana. Seringkali kalau kita berpikir bodoh lawan katanya kan pintar. Pintar lawan katanya bodoh, Tuhan. Tapi kenapa dalam Injil ini yang dilawankan adalah antara bodoh dan kemudian bijaksana? Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu ada sebuah film, kalau tidak keliru kurang lebih 5 tahun yang lalu. Judulnya itu adalah Anak Ayam Kelaparan di Lumbung Padi. Kalau dipikir, sebenarnya kenapa kok bisa anak ayam yang mati kelaparan di lumbung padi? Pasti karena kebodohan ayamnya itu. Bukan karena dia kekurangan, tapi dia tidak mengambil apa-apa dari apa yang ada di hadapan. Saudara-saudariku, ilustrasi ini juga bisa menolong kita. Kenapa ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh ini masuk dalam gereja? Tentu bukan karena di gereja itu dipilih-pilih, bukan. Tapi kekayaan yang ada di dalam gereja itu ada yang mengambilnya untuk dirinya dan memeliharanya, ada yang tidak. Jadi bodoh itu bukan karena tidak tahu. Bodoh, kemudian dalam Injil dikatakan, bodoh itu bukan soal saya tidak tahu. Tapi ternyata saya tahu ada di hadapan saya. Tapi saya tidak mengambilnya untuk saya. Beda kalau orang bodoh, dia memang tidak tahu. Tapi Injil ini makanya digandengkan dengan bijaksana adalah, tahu ini penting, tahu ini sangat bermanfaat bagi saya, maka saya ambil untuk saya. Tetapi orang bodoh itu tahu, itu penting, dan itu berguna baginya, tapi tidak diambil. Ada juga banyak pengalaman kalau kita lihat di tengah-tengah umat. Saya pernah diceritakan demikian. Romo, saya ini kadang-kadang pergi ke gereja yang di sana, bukan Katolik. Karena saya merasa di gereja Katolik itu kurang. Jadi melihat di sana ada lebih, di sini ada yang kurang. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau dia melihat kurang, ternyata ada banyak orang-orang suci yang menimba kekayaan dari gereja, yang membuat pelitanya tetap menyala. Kenapa dia kemudian menemukan bahwa di sini kurang? Itulah seperti yang saya kisahkan tadi, bahwa ternyata mungkin ada ayam yang kelaparan di lumbung padi. Mungkin juga ada orang Katolik yang sudah dibaptis, sudah dianugerahi rahmat sakramen-sakramen, tapi tidak memperoleh keselamatan. Karena tidak mengambil manfaat
dari apa yang disediakan oleh gereja. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kecenderungan kita sekarang ini, kalau saya mengamati karena saya sering di media sosial, orang cenderung ingin tahu. Ingin tahunya sekarang ini banyak. Karena itu, YouTube yang paling dikenal atau YouTube yang paling terkenal itu orang cari itu tentang bagaimana cara, tentang tutorial. Karena orang pengen tahu. Maka sekarang orang ingin tahu juga tentang keselamatan, ingin tahu tentang kitab suci, ingin tahu tentang Tuhan, ingin tahu tentang iman. Betul. Tapi untuk menjadi bijaksana tidak cukup tahu. Tidak cukup hanya tahu, tapi lebih-lebih adalah mengambil manfaat dari apa yang diketahui untuk keselamatan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak juga orang-orang pintar, tapi tidak cukup bijaksana. Karena apa yang mereka ketahui tentang imannya, tentang Tuhannya, tidak mereka manfaatkan dalam keselamatan. Karena itu sekarang bisa kita temukan ada banyak orang begitu indah membuat kutipan. Sangat indah. Sekarang kalau saya belajar apa yang saya wartakan ini, saya pelajari dari statusnya orang-orang. Mereka membuat kutipan sangat indah. Tapi begitu mereka mengalami itu, tidak bermanfaat apa yang mereka kutip untuk hidupnya. Hanya sebuah kutipan. Itulah kecenderungan orang. Hanya kemudian mengetahui ini baik, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena itu kita dipanggil oleh Injil ini, bukan hanya untuk tahu bahwa ini berguna, tapi sekaligus tahu bahwa ini saya ambil untuk hidupku. Agar iman yang telah diberikan kepadaku lewat pembaptisan suci ini tetap bernyala sampai saat Tuhan datang.